Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Maisarah, mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil dari ringkasan tugas biologi laut yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Di mana tugas ini yaitu acara webinar yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro pada tanggal 8 Oktober 2020, tepatnya pada pukul 19.30 hingga 22.30, di mana pematerinya itu yaitu ada Bapak Anindya Wirasatria dan Bapak Dwi Susanto, dengan judul webinarnya yaitu Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Nah, sesuai judul yaitu tentang upwelling dan Arlindo. Nah, kita akan membahas tentang upwelling dulu. Apa sih upwelling itu? Upwelling adalah dimana pengangkatan massa air dari kolom air yang lebih dalam ke permukaan laut yang dikenal dengan upwelling. Nah, massa air yang di bagian dalam ataupun yang terangkat membawa air dingin yang mendinginkan permukaan laut yang kaya akan nutrisi dan menguntungkan bagi pertumbuhan fitoplankton. Nah, untuk kenapa bisa terjadi, apa peristiwa yang terjadi, apa faktor yang mempengaruhi upwelling ini. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya upwelling ini. Nah, yang pertama tuh ada pengaruh dari angin, yang kedua ada kandungan klorofil, dan yang ketiga ada di suhu. Nah, beberapa daerah yang mengalami atau daerah yang upwelling di Indonesia yaitu ada Barat Sumatera, Selatan Jawa, Selatan Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Nah, terjadinya upwelling di perairan Indonesia ini juga terjadi 2 peristiwa, yaitu ada yang namanya peristiwa equatorial upwelling dan coastal upwelling. Nah, equatorial upwelling ini sendiri yaitu peristiwa pembelokan ekuator, sedangkan coastal upwelling ini yaitu keadaan yang terjadi karena adanya angin dan batas darat, misalnya contohnya seperti pantai. Nah, selanjutnya kita masuk ke generasi upwelling. Nah, generasi upwelling yang terkait dengan transportasi Ekman, yaitu dia terjadi ketika air laut atau permukaan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gesekan yang terjadi pada angin. Nah, penyimpangan arus ini mengakibatkan yang di sepanjang permukaan air laut yang menghasilkan ekuator atau upwelling ekuator. Nah, perairan subur ataupun perairan Indonesia yang kaya akan nutrisi ini yang sangat menguntungkan bagi kehidupan fitoplankton, zooplankton. Karena perairan Indonesia ini banyak itu klorofil. Nah, seperti misalnya kayak fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton dimakan oleh ikan besar. Nah, dan seterusnya. Nah, proses ini menjadikan sebuah proses positif oleh yang disebut dengan korelasi atau daerah positif korelasi. Massa air yang kaya akan nutrisi ini kan akan membuat permukaan menjadi favorable, dan keadaan ini sangat disukai oleh para plankton, dan ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan plankton. Nah, teori Ekmal atau transport Ekmal terjadi karena adanya peran angin. Nah, di mana di belahan bumi utara, jika angin bertiup di suatu perairan, air di bawah akan bergerak, tapi gerakan ini tidak mengikuti gerak angin. Nah, maksudnya di sini itu karena kan rotasi bumi, di mana air yang dibelokkan 45 derajat dari daerah angin, dari arah angin ini sendiri. Nah, dari teori resultan ini kan dia terjadi pembelokan 90 derajat ke arah kanan. Itu tuh kan terjadi karena
pengaruh angin itu sendiri. Tapi ketika si angin dari perairan selatan suhunya berubah, dia akan terjadi pembolokan ke arah kiri. Nah, dari cara penghitungan debit air sungai yang dimana biasanya kita memakai rumus T sama dengan A kali V, yang dimana T ini adalah transport, A adalah luas penampang, dan V adalah kecepatan arus. Nah, ini dilakukan pada penghitungan debit air sungai. Sedangkan pada penghitungan Arlindo transport air laut, untuk itu kita memakai rumus T sama dengan integral V kali D kali A. Nah, pada penghitungan air laut dan air sungai, di mana pada luas penampangnya di bagian Arlindo Transport kita menggunakan luas penampang selat. Nah, dan di sini dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa perairan Indonesia sangatlah banyak kaya nutrisi yang dimana sangat menguntungkan bagi fitoplankton dan pada kehidupan klorofil. Nah, dan seperti yang telah kita saksikan webinarnya, dimana upwelling dan Arlindo, dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia ini sangat banyaklah manfaatnya bagi kita, dimana ini adalah salah satu yang patut kita banggakan. Nah, dan yang perlu dari webinar ini, yang poin seperti yang dinyatakan oleh moderatornya, di mana di laut tidak ada yang memupuk tapi dipupuk oleh alam. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah juga, yang dimana menciptakan alam seindah dan sedemikian rupa. Baiklah, mungkin sekian ringkasan dari dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia. Jika ada salah penyampaian kata dan salah pengucapan dari saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.